warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini, tanggal 2 November, kita sedang berada di Desa Sarwadadi. Sengaja datang ke sini, sebenarnya dari subuh ya, cuman karena pemandangannya tidak terekam dengan jelas, kita nunggu matahari terbit dulu. Kalau misal teman-teman googling itu ada nama kerajaan yang disebut-sebut dulu berada di kawasan Cirebon yang namanya Kerajaan Indraprahasta. Kerajaan ini diyakinin sebagai kerajaan tertua di Cirebon. Oleh karena itu, saya mencoba datang ke sini mencari variabel-variabel metafisika yang terkait dengan kerajaan tersebut. Apakah betul keberadaannya ada di desa ini atau tidak? Nanti kita coba telusuri daerah-daerah sini. Dan pohon ini selalu menjadi ikon ya, untuk di mesin pencarian di internet. Jadi pohon ini selalu dikaitkan, batu-batu ini pun selalu dikaitkan dengan pintu gerbang atau letak kerajaan Indraprahasta tersebut. Tetapi setelah saya datang ke sini, ternyata bahwa memang batu-batuan ini ada dari dulu di sini ya. Ada di sini ya, wajar batu ya. Apalagi ini letaknya memang tidak jauh dari Gunung Ciremai, otomatis banyak bebatuan. Terus di samping-samping juga ada sungai berbatuan juga. Jadi nggak heran kalau di sini ada batu. Tapi di sini sempat ada patung, ya. Dan ternyata patung tersebut bukanlah patung peninggalan zaman dahulu. Di sini pun ada sumur, dan sumur ini pun bukan peninggalan zaman dahulu. Bukan sebuah variabel yang terhubung dengan kerajaan tersebut. Kita tahu bahwa kerajaan Indraprahasta itu sekitar tahun 305 Masehi didirikan oleh seorang resi yang namanya Sentanumurti, datang dari India. Otomatis kalau kita mencoba mencari variabel yang terkait dengan 1650 tahunan, ini memang tidak mudah buat kita, tapi kita akan mencoba. Barangkali kita berhasil menemukan titiknya atau minimal bahwa kerajaan tersebut benar berada di desa ini atau tidak. Tetap ikuti kita. Oke, saya masih mencari kemungkinan keberadaan variabel-variabel yang terkait dengan kerajaan tersebut. Yang saya maksud variabel itu adalah bisa jadi itu berupa pusaka, bisa jadi itu tempat yang dulu disakralkan pada zamannya, bisa jadi itu tempat yang pernah dijadikan perang. Biasanya di tempat-tempat seperti itu kita bisa menjumpai keterkaitan variabel-variabel yang saya maksud tadi dengan keberadaan kerajaan tersebut. Contoh kalau pusaka itu tahun berapa, lalu dipegang oleh siapa. Kalau misal korinnya ada di situ, kita panggil korinnya, kita tanya dulu informasinya seperti apa. Atau di sebuah tempat yang memang tempat itu pernah terjadi sesuatu yang memilukan. Memilukan itu misal bisa perang, bisa
biasanya energi dari kejadian itu, walaupun sudah kurun waktu 1600 tahunan, biasanya tapi ya, walaupun tidak semua, itu kita bisa menjumpai keterkaitannya nanti. Tapi belum menemukan. Kita coba lihat. Oke teman-teman, saya masih menelusuri tempat di pinggiran sungai, perbatasan antara desa Sarwadadi dengan desa apa tadi, Kubang ya, dengan desa Kubang. Saya mencari kemungkinan-kemungkinan variabel-variabel yang terkait dengan kejadian pada zaman kerajaan Indra Prahasta. Kalau memang kerajaan itu ada di sekitar sini. Variabel yang saya maksud itu adalah bisa sebuah tempat, bisa dari sebuah pusaka misal, atau tempat-tempat yang memang dulunya pernah terjadi sesuatu peristiwa besar, contoh peperangan, atau peristiwa-peristiwa memilukan. Biasanya kalau misal pusaka, kita akan coba menggali informasi pusaka itu dibikin tahun berapa, dipegang oleh siapa. Nah, kita coba nanti bahasa kerennya kita interview lah historinya, ada nggak keterkaitan dengan peristiwa kejadian atau pada zaman kerajaan Indra Prahasta. Karena kerajaan Indra Prahasta itu kalau kita lihat di literatur itu dipercaya adanya sekitar tahun 3005 Masehi. 3005 Masehi dengan kita sekarang 2020 berarti sekitar 1650 sekian tahun. 600. Ini bukan hal yang mudah buat mencari fakta. Nah, di sini kita akan menggunakan dua metode. Satu kita gali secara literatur dan kita gali secara metafisik. Kalau ketemu dua-duanya bahwa ada keterkaitan, berarti kemungkinan 80% memang benar kerajaan tersebut memang ada di area desa Sarwadadi. Pada waktu malam hari sebenarnya saya sudah ke sini 2 kali. Yang pertama saya sendiri ke sini naik motor. Yang kedua saya sama Mas Bagus ke sini. Sekarang bertiga. Waktu pertama saya ke sini, saya dapat informasi bahwa kerajaan itu yang saya tanya nih. Yang saya tanya ya, dari bangsa Jin, itu katanya udah dia nggak menemukan, masa itu nggak menemukan. Tapi kalau saya tanya tentang Sarwadadi itu apa, dia sedikit tahu ya. Ini tinggal kita cross check ke masyarakat bahwa Sarwadadi itu dipercaya dulunya ini tanah yang paling subur di sini. Jadi istilahnya kalau kita nanam apapun, semua akan jadi gitu. Makanya disebut Sarwadadi. Kayak lagu Kus ya. Ya. Yang lebih menariknya kan begini. Ini desa terletak di atas kan. Di bawah sana ada situs peninggalan Mbah Kusangkan. Nah, di sana Balong Biru, di sini situs apa namanya? Pohon Raga Sakti ya. Terus sumur. Tadi Batu Perahu apa? Sumur Kejayan. Batu Perahu sebelah sana. Terus kita pun pernah beberapa kali ke sini dan terakhir saya sama siapa itu datang ke salah satu tempat di bawah sana, yang bisa saya akui bahwa di tanah Cirebon salah satu tempat yang paling angker itu nggak jauh dari sini gitu loh. Oleh karena itu saya tertarik di sini dulunya seperti apa sih. Nah, kerajaan Indra Prahasta itu raja pertamanya itu namanya Sentanu Murti. Konon katanya beliau ini datang dari India. Datang dari India ke Indonesia, lalu membuat sebuah kemandalaan di sini sampai akhirnya tahun 398 ini mau mendirikan sebuah kerajaan. Akhirnya berdirilah kerajaan Indra Prahasta dengan persyaratan bahwa kerajaan tersebut adalah anak kerajaan dari Salaka Negara. Itu raja pertama. Terus raja kedua itu Jaya Satya Negara. Jaya Satya Negara lalu digantikan sama orang India juga.
sudah kata kalau kita lihat literatur sudah turunan sini kan, percampuran. Sampai akhirnya nanti raja terakhir, raja ke-14. Jadi ada 14 raja nih. Raja ke-14 itu adalah Wiratara, Prabu Wiratara. Prabu Wiratara ini waktu itu pernah diserang oleh kerajaan Galuh. Waktu itu ada perseteruan antara Sanjaya dengan Prabu Sora, lalu diluluh lantakan lah tempat ini. Kalau memang kerajaannya betul ada di sini tapi ya. Tapi itu adalah tahunnya tahun 747. Waduh. Terakhir berdiri Ya, deh ya. kalau memang kerajaan tersebut ada di sini, berarti kerajaan paling tua di tanah Cirebon emang ini gitu loh. Sampai berdirinya nanti kerajaan Mertasinga dan sebagainya itu kurun waktunya kan sangat jauh. Pajajaran tahun berapa berdiri? Pajajaran itu gabungan dari Sunda sama kerajaan Galuh. Didirikan dengan istilah Pajajaran itu tahun 1482. Oh, jauh ya. Jauh. Nah, kita coba, tapi yakin nggak yakin gitu loh, karena kurun waktunya terlalu panjang. Ya kita coba saja. Sedikit informasi, biasanya sebuah kerajaan itu berdiri di antara sungai-sungai. Nah, kalau secara geografis tempat ini memang sudah mendukung lah. Di sebelah sana sungai, tengah itu ada sungai kecil yang menghubungkan ke situs Batu Perahu. Ini yang ke Balong Biru ini. Jadi ada beberapa sungai memang. Nah, dari sini semua nanti sungai ini akan menjadi satu, dialirkan ke daerah Palun sana, ya hingga satu. Tapi memang titiknya berada di antara dua sungai besar ya. Ya. Diapit dua sungai besar. Belum ada tanda-tanda. Di sini sebenarnya ada sebuah tempat yang dihuni oleh jin, tapi dari bentuknya saya tidak yakin bahwa tempat ini semasa. Ini bisa jadi setelah gitu. Dan kalau secara metafisika, di pintu air sebelah sini, Sebelah sini apa sana? sini yang ini, Oh, ini sampai ke bawah sana. Ini kalau saya ceritakan seperti kita yang di bukit sana, ada sebuah tempat, yang tempat itu menghubungkan antara dunia jin sama kita. Nah, biasanya tempat yang seperti ini dikatakan sama orang itu angker, angker. karena sering ada penampakan dan sebagainya. Aktivitas supranatural, Ya. metafisik. Kenapa? Karena di saat tertentu makhluk-makhluk seperti itu akan menggunakan jalan ini untuk keluar. Seperti itu. Jadi kalau misal terlihat sosok ini, sosok itu, dicampur lagi orangnya penakut. Inilah ini angker. Samain kalau ada Kedua. Bisa ah. Bawa. Nanti aku sambut dari bawah. Aku dulu. Iya. kita ke bawah sana. Terus, Sono. lurus. Terus mas. Ini masa kecil kurang bahagia. Sudah berada di tengah-tengah sawah, saudara-saudara. Saudaraku semua. Oke teman-teman,
Kita sudah nyoba ke bawah sana cari-cari, tapi sampai Ini pada ngemi, coba ngemi mah. 2 jam kita mencari. Mohon Mbak, kita sudah mencari 2 jam lewat, tidak menemukan tanda-tanda atau variabel yang kita cari tentang keberadaan kerajaan Indraprahasta itu yang dipercaya dan diyakini oleh banyak orang. Itu lokasinya di sekitar sini. Mungkin di lain hari kita coba telusuri masih di area sini, di tempat lain tapi sekitar sini barangkali kita menemukan. Semoga saja ya, sambil kita mencari sejarah, terus refreshing juga. Ikuti terus video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.